wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Istiqamah, Radiatul Kifiyah, Tia Andriani, dan saya sendiri Wadatul Ikrimah. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Ingin tahu lebih jelasnya tentang video pembelajaran pendidikan agama dari kami? Mari simak dan ditonton sampai habis ya video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi membaca surah-surah Al-Quran. Yang pertama ada melafalkan dan menerapkan hukum bacaan surah Al-Kautsar, yaitu surahnya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hukum bacaan surah Al-Kautsar yaitu yang pertama ada 2 hukum di sini, yaitu gunnah, sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat. Kedua, mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2/4 atau 5 harakat. Yang kedua ada mad lin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf ta berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Nah, yang kedua ada melafalkan dan menerapkan hukum bacaan an-nas, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza za'a nasrullahi wal fadh wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi zinillahi afwaza fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Adapun hukum bacaan surah Al-An-Nasr yaitu yang pertama ada mad asli dan mad tabi'i. Yang kedua ada mad wajib muntasil. Yang ketiga ada tafkhim. 4. Alif lam qamariyah. 5. Izhar syafawi. Nah, yang ketiga ada melafalkan dan menerapkan hukum bacaan surah Al-As, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil husr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Adapun hukum tajwid dari surah Al-As yaitu ada gunnah atau wajibul gunnah, ada ikhfa, ada alif lam qamariyah, ada mad asli atau mad tabi'i, ada waqaf, dan juga ada mad badal. Kedua, mengenai malaikat Allah. Dalam agama Islam, salah satu rukun iman yakni mempercayai adanya para malaikat. Malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari nur cahaya.
Mereka sangatlah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mempunyai tugas masing-masing. Sebagai umat Islam, hendaknya kita meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak pernah melihat wujud asli malaikat tersebut. Dalam agama Islam telah disebutkan bahwa malaikat itu sangat mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang maupun dengan alat canggih sekalipun. Malaikat Allah itu jumlahnya sangat banyak. Kita tidak dapat memastikan berapa jumlah semua malaikat yang ada. Namun, kita hanya wajib mengetahui 10 nama malaikat. 10 malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, tugasnya memberi rezeki. Malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat perbuatan manusia. Malaikat Atid, tugasnya mencatat perbuatan manusia. Malaikat Munkar, tugasnya menanya di dalam kubur. Malaikat Nakir, tugasnya menanya di dalam kubur. Malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Dan malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Materi ketiga adalah menceritakan kisah Nabi. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi Raja Namrud. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Ulul Azmi karena ketabahan dan keimanan beliau yang luar biasa. Pada suatu hari, beliau dihadapkan dengan masalah seorang raja. Karena Nabi Ibrahim menghancurkan 72 berhala milik raja tersebut dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Lalu Nabi Ibrahim menggantungkan kapak di leher berhala yang paling besar tersebut. Melihat semua berhalanya dihancurkan, Raja Namrud pun bertanya, siapa yang berani menghancurkan semua berhalanya? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa berhala yang paling besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Lalu Raja Namrud mengatakan, mana mungkin patung bisa bergerak dan menghancurkan berhala-berhala lainnya. Dan Nabi Ibrahim menjawab, jika berhala itu tidak bisa bergerak dan melakukan apapun, mengapa kalian menyembah berhala itu? Mendengar perkataan Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud sangat marah. Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap dan membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun, karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak sedikit pun terluka ataupun kepanasan. Itulah kisah Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Cerita kedua adalah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa anak dan istrinya keluar dari kota Palestina. Mereka melewati padang pasir yang gersang menuju lembah berbukit yang dikenal dengan sebagai Lembah Bakah. Di lembah itu sekarang kini dikenal dengan nama kota suci, yaitu kota Mekah. Di lembah itu Nabi Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuk Ismail. Lalu Ismail kehausan dan menangis. Lalu Siti Hajar berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya. Dia berlari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Inilah kisah awal mula rukun haji, yaitu sa'i. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat itu. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Ismail. Kemudian dihentakkannya kaki Ismail
Dari hentakan itu keluar sumber mata air jernih, dan sumber mata air itu dikenal dengan sumur air Zam-Zam yang tidak pernah kering hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi keempat, yaitu membiasakan perilaku terpuji. Meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan beliau, Nabi Ibrahim rela mengorbankan putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan ketika Nabi Ismail alaihissalam sedang menginjak usia anak-anak, saat sedang bisa berlari, bisa membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya tersebut. Dalam waktu 3 malam, Nabi Ibrahim mengalami mimpi hal yang sama, yaitu pada tanggal 7, 8, 9 Zulhijjah. Pada malam kedua, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, beliau masih ragu apakah itu datangnya dari Allah, apakah tidak. Sehingga pada tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah, yaitu keraguan-raguan. Pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah, beliau merasa yakin bahwa itu datangnya mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terlaksanakannya lah pengorbanan tersebut atas takbir kepada Allah. Namun, ketika Nabi Ibrahim menancapkan pisau ke leher Nabi Ismail, saat itu pula pisau tersebut tidak mampu menembus leher Nabi Ismail alaihissalam. Ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggantikannya dengan seekor kibas yang konon katanya kibas tersebut berasal dari surga, yaitu kibas yang disembelih oleh Kabil dan Habil yang diriwayatkan tinggal di surga. Yang kedua, meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam. Bentuk ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat Nabi Ibrahim menceritakan mimpi beliau perihal pengorbanan Nabi Ismail anaknya tersebut selama 3 malam berturut-turut, yaitu pada tanggal 7, 8, 9 Zulhijjah. Setelah mendengar kata orang tuanya tersebut, Nabi Ismail langsung mengiyakan dan langsung mempersilahkan dirinya untuk dikurbankan. Ini merupakan bentuk dari ketaatan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia sangat mencintai Allah dan sangat mencintai orang tuanya. Nah, jadi di sini saya juga akan menjelaskan materi kelima, yaitu melaksanakan zikir dan doa. 1. Melafalkan bacaan zikir setelah sholat. Berikut ini adalah bacaan zikir setelah sholat fardu, yaitu yang pertama, membaca istighfar. Yang kedua, membaca kalimat tauhid. Yang ketiga, doa memohon perlindungan dari siksa api neraka. Yang keempat, membaca doa keselamatan. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, membaca ayat kursi pada surah Al-Baqarah ayat 255. Yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedelapan, membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang kedua, membaca doa setelah sholat, yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, dengan puji yang sebanding dengan nikmatnya dan menjamin tambahannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji dan segala apa yang patut atas keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu, ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sanak keluarga. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebahan kami, khusyuk kami, pengabdian kami, dan ampunkanlah apa yang kami lakukan selama sholat, ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri. Karena itu, ya Allah, jika tidak ada dengan limpahan ampunan dan rahmat-Mu, niscaya kami akan jadi orang yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang yang terdahulu dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dan limpahkanlah rahmat-Mu, ampunan-Mu terhadap diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pertolongan untuk melawan orang yang tidak suka kepada agama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk. Berilah kami karunia, Engkaulah yang Maha Pemurah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami, dan bagi semua orang Islam laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Maha suci Engkau Tuhan segala kemuliaan.
suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sekian dan terima kasih penjelasan dari materi keempat dan 5 dari saya. Semoga video pembelajaran kami ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian video dari kami. Salah hilap mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.